Ilmu sejarah. Latar belakang pembelajaran. Ilmu sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pada program non-formal, pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam pasal 37 ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, dari penegasan tersebut menjelaskan bahwa ilmu sejarah memiliki arti strategis dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sebab materi sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian anak didik dan bangsa. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Dapat digunakan untuk menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia dewasa ini. Syarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran ilmu sejarah ini yaitu membangun kesadaran akan pentingnya waktu yang mengalami sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta-fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan sejarah. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Menumbuhkan pemahaman bahwa proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. Menumbuhkan kesadaran bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang harus memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kegiatan dan lapangan pengabdian. Ruang lingkup ilmu sejarah meliputi prinsip dasar ilmu sejarah, kehidupan masyarakat di Indonesia sebelum kedatangan pengaruh agama Hindu dan Buddha, perkembangan bangsa Indonesia sejak masa Hindu-Buddha sampai Islam, perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai pendudukan Jepang, perkembangan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, perkembangan sejarah bangsa-bangsa di dunia dan pengaruhnya terhadap perkembangan sejarah Indonesia, dan perkembangan dunia sejak Perang Dunia Kedua sampai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi mutakhir. Selanjutnya mari kita mencermati beberapa dari standar kompetensi lulusan untuk pembelajaran ilmu sejarah ini. Pertama, memahami ruang lingkup ilmu sejarah. Berikutnya, mampu menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah, mampu menganalisis masa pra-aksara dan masyarakat aksara pada masyarakat Indonesia, mampu menganalisis kehidupan awal masyarakat di Indonesia meliputi peradaban awal, asal-usul, dan persebaran manusia di wilayah Nusantara. Baik, untuk lebih lengkapnya silahkan melihatnya pada deskripsi video ini. Saya cantumkan untuk program IPA, IPS, dan Bahasa. Baik, demikian pembahasan singkat saya sebagai sebuah pengantar untuk pengenalan sekilas dengan
pembelajaran ilmu sejarah. Semoga dengan pengalaman pembelajaran ini kita nantinya dapat menambah wawasan, pemikiran, dan pemahaman, dan pada akhirnya dapat memberikan makna bagi kita pribadi maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Semangat dan selalu menjaga kesehatan.